web server ya, atau server web dan database server ya. Nah, untuk pemrograman yang kita pelajari yaitu pemrograman PHP ini membutuhkan server ya. Jadi dengan adanya SAM itu, maka komputer kita akan menjadi sebuah server ya, server web dan server database ya. Jadi kalau sudah diinstal SAM ya, maka komputer akan menjadi sebuah server yang nanti akan bisa digunakan untuk ya membuat sebuah website yang dinamis. Nah, pada pelajaran yang sudah kita pelajari pada beberapa minggu yang lalu ya, sebelum UTS kita belajar tentang HTML ya. HTML itu sifatnya adalah client dan server side ya, jadi bisa dijalankan di sisi server dan juga bisa dijalankan di sisi client. Jadi tanpa ada SAM ya tetap bisa digunakan ya pemrograman web dengan HTML. Berbeda dengan PHP, PHP membutuhkan web server. Jadi kalau tidak ada SAM maka tidak bisa digunakan. Oke, langsung saja ya. Nah, kemarin sudah diinstal, saya langsung contohkan di sini ya. Oke, nah di sini ya untuk pemrograman PHP yang sedang kita pelajari menggunakan beberapa editor, sama ya seperti kemarin ya. Kita menggunakan editor VS Code boleh, Notepad++ boleh, Notepad boleh ya, atau editor lain ya yang memang digunakan untuk membuat pemrograman PHP atau HTML. Nah, sekarang kita akan coba ya, kita coba jalankan. Nah, untuk menjalankan web server, kita langsung masuk ke tempat instalasi SAM ya. Ini ada SAM ya, kita coba jalankan ya, SAM. Sini ya, kita klik ya 2 kali. Oke, akan tampil seperti ini ya. Nah, tampil seperti ini. Nah, kita butuhkan untuk pelajaran yang saat ini ya, kita aktifkan Apache ya. Di sini ada Apache, ada MySQL ya. Ya, kita butuhkan Apache dulu ya. Apache adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk membangun sebuah web server ya. Web server itu nanti kita bisa membuat sebuah website yang nanti kontennya atau isinya akan diletakkan di sisi server. Nah, di sini kita bisa start. Oke ya. Nah, ini kondisi sudah berjalan ya, sudah aktif ya. Nah, nanti MySQL nanti kita akan aktifkan juga, tapi tidak sekarang ya. Nah, karena ini adalah untuk database ya. Ini adalah server database, ini adalah server FTP, ini adalah mail server, dan ini adalah web server juga. Tapi kita nggak gunakan ya semuanya, cukup dengan Apache, dengan MySQL aja. Oke, sekarang kita coba ya, setelah Apache sudah berjalan ini ya, sudah running ya, statusnya sudah running. Ya, kita bisa langsung membuka web browser ya. Silakan nanti bisa menggunakan Internet Explorer atau menggunakan Firefox ya, atau menggunakan Opera ya, silakan nanti bisa diatur sendiri. Nah, untuk melihat apakah web server itu sudah bisa berjalan atau tidak ya, kita bisa lihat dari sini kondisi adalah running. Tapi kalau nanti teman-teman ya dari laptopnya terjadi error ya, bisa jadi port ini digunakan oleh aplikasi lain ya, port 80 atau 443 digunakan oleh yang lain, maka harus merubah portnya sehingga server SAM ini bisa berjalan. Oke, sekarang saya akan coba buka servernya ya. Kita lihat di modul ya, di sini kita harus mengetikkan, di sini adalah localhost ya. Kita ketik localhost. Localhost ya, localhost. Oke, localhost. Oke. Nah, seperti ini ya localhost. Ini saya coba kembalikan dulu ya settingannya. Oke, sebentar.
Oke, sekarang saya refresh lagi. Ya, oke. Jadi seperti ini ya tampilannya nanti pada layar ya. Akan tampil seperti ini ya. Ketika kita ketik localhost, maka akan tampil ya di layar masing-masing seperti ini ya. Ini adalah dashboard daripada SAM. Nah, untuk ya mengetahui lokasi daripada dashboard ini, untuk mengetahui ya lokasi ya tempat file ini ya, ini kita bisa lihat di folder htdoc ya. Jadi ada, kalau kita instalasi ada di drive C, kemudian ada SAM ya. SAM kita buka ya. Lalu ada folder htdoc ya. Di sini htdoc adalah untuk meletakkan file-file yang sudah kita bangun ya. Di sini adalah tempatnya. Nah ini, ya, ini adalah tempatnya ya. Nah jadi kalau misalnya saya ya ingin membuat sebuah folder baru ya, katakanlah sini saya ingin membuat sebuah folder web ya, misalnya adalah web sore ya, web sore misalnya seperti ini. Oke, misalnya web sore, nanti kita akan ketik ya di browser. Jadi di sini ada localhost, kita ketik web sore ya, web sore. Nah seperti ini, web sore, kita enter. Oke, nah seperti inilah tampilannya ya. Nah di sini masih kosong ya, masih kosong karena di folder ini di dalam htdoc ya. Di dalam htdoc ini web sore masih kosong, belum ada file yang kita buat. Nah sekarang kita coba ketik ya, seperti ya pada contoh ya, ini ya, kita akan mengetik ya untuk menampilkan tulisan selamat datang. Sekarang saya akan coba menggunakan editor notepad ya. Oke, saya save as ya, saya letakkan di web sore ya, di folder web sore. Nah, ini latihan 1 ya, sore titik php ya. Jadi extensionnya adalah PHP. Waktu kita belajar HTML, extensionnya adalah HTML, sedangkan sekarang kita belajar pemrograman PHP ya. Jadi extensionnya adalah PHP. Lalu save. Oke, kita buat kodenya ya, PHP. Nah ini seperti ini ya, ini adalah tag dari PHP ya. Kemudian kita tinggal enter saja di sini ya, enter, lalu kita ketik di sini ya, echo ya, selamat datang ya, datang di PHP. Kemudian di sini diakhiri dengan tanda ya titik koma seperti ini ya. Jadi diakhiri seperti ini, lalu kita save. Nah kalau sudah, kita coba buka browsernya tadi ya, karena sudah ada di folder nih ya, latsore.php. Kemudian kita coba buka, kita refresh ya. Nah ini sudah ada lat1sore.php. Nah tadi sudah kita buat programnya, kemudian kita simpan di dalam folder htdoc, kemudian ada web sore, lat1sore.php. Sekarang kita coba buka file tersebut ya melalui browser. Nah, ya, jadi tampil selamat datang di PHP. Ya, jadi seperti ini ya tampilannya. Teks tadi yang kita buat menggunakan
perintah PHP. Nah, ini. Nah, misal saja ya, kondisi server kita matikan ya. Nah, server ini, web server ini kita matikan ya, kita stop. Nah, kondisi web server dalam kondisi stop ya, kondisi stop ya, tidak berjalan. Nah, sekarang kita coba buka di sini ya, kita enter ya, kita refresh. Nah, kita lihat ya. Coba jalankan dalam kondisi ini ya, localhost tidak bisa tampil ya dashboardnya. Oke, saya coba buka lagi ini ya, localhost. Dan ini tuh, tampil seperti ini ya, tidak terhubung ya, tidak terhubung karena kondisi adalah web server adalah kondisinya adalah off ya, sedang mati ya, stop. Nah, kalaupun kita buka filenya pun tidak bisa ditampilkan. Tuh, error ya, karena web server sedang kondisi stop. Nah, seperti ini ya, jadi tidak bisa tampil. Nah, sekarang kita jalankan lagi web servernya, kita start. Oke, selanjutnya kita coba refresh ya. Oke, tampil lagi ya, kemudian kita coba refresh lagi. Oke, tampil selamat datang. Nah, inilah yang disebut dengan PHP berjalan di sisi server ya, jadi membutuhkan aplikasi SAM ya, aplikasi SAM untuk menyimpan file-file PHP, karena file-file PHP adalah file yang digunakan untuk membangun sebuah website yang dinamis, karena website dengan PHP dapat komunikasi dengan database, sementara HTML adalah untuk mendesain halaman web. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa cara penulisan ya, penulisan HTML dengan PHP. Jadi ada beberapa cara ya. Jadi perintah HTML dan PHP. Jadi kita bisa menulis HTML dan PHP bersamaan ya, tetapi disimpan dalam kode PHP. Nah, seperti itu. Nah, misalnya ya, misalnya saya ingin membuat sebuah tulisan ya, di sini saya tambahkan misalnya dengan ya, so gitu ya, misalnya saya ingin membuat sebuah tulisan berjalan lah, atau membuat tabel ya. Nah, ini bisa menggunakan perintah seperti ini ya, table ya, kemudian
Nah, ini contoh ya. Contoh saya membuat HTML di dalam PHP. Saya save ya, kemudian saya coba jalankan di web browser. Nah, ini ya, sudah ada tabelnya ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa menuliskan ya HTML menggunakan bahasa PHP. Kita menggunakan perintah dengan ya echo ya, echo seperti itu. Ini saya coba. Oke, seperti ini kita satu bisa rubah sini ya. Karena bisa dari PHP tabel ya, tentu di sini adalah untuk menyimpan data merik ya. Jadi variabel ini untuk salah data kita ini tidak boleh ya. Ya. Coba ya, label satu kan ya, sama ya. Kemudian saya save, coba jalankan. Tidak real ya. Dua, kemudian di sini adalah hasil. Oke, kemudian double row. Saya copy saja di sini, paste.
Oke, saya save. Kita lihat ya hasilnya. Nah, ini ya. Nilai 1, nilai 2, nilai hasil. Nah, bagaimana nilai 1 ini tampilkan di baris bawahnya ya, di tiap-tiap kolom ya, nilai 1 berapa, nilai 2 berapa, dan hasilnya berapa ya. Ini bisa kita tambahkan di sini. Kode PHP tadi. Jadi dapat ditulis dengan kode PHP seperti ini ya. PHP. Nah, seperti ini ya, kode PHP. Lalu kita panggil variabelnya ya, variabel ini ya. Kita ketik echo, kemudian variabelnya adalah $angka 1. Oke. Nah, ini ya, jadi kita copy lagi angka 2. Kemudian berikutnya saya enter saja biar ke bawah ya, tidak terlalu panjang. Oke, dan di sini adalah hasil. Nah, ini seperti ini ya, nilai 1, nilai 2 hasil ya, atau angka 1, angka 2 hasil. Oke, saya save. Nah, seperti ini ya, jadi perhatikan di sini, ini adalah kode PHP, ini adalah kode HTML ya, kode HTML. Nah, di sini di tengah-tengahnya adalah kode PHP. Ingat bahwa PHP adalah salah satu bahasa program ya, yang bisa untuk mengolah data ya. Jadi kalau HTML tidak bisa ya, ini hanya desain saja ya, hanya tampilan saja. Nah, untuk mengolah data kita membutuhkan yaitu bahasa program PHP ya. Nah, nanti data ini juga membutuhkan tempat penyimpanan, yaitu di dalam sebuah komputer. Maka di situ membutuhkan sebuah database. Database-nya itu MySQL. Nah, tapi nanti kita akan pelajari database tersebut. Nah, sekarang sampai di sini ya, sudah kita buat tabelnya menggunakan HTML, namun mengolah datanya yaitu menggunakan PHP. Ini adalah kode PHP-nya ya. Kode PHP. Saya save ya. Nah, saya save, lalu saya coba panggil ya file tersebut ya. Nah, oke, ini ya sudah ada hasilnya ya. Jadi ini saya hapus saja, echo di sini dihapus ya. Kita bisa tambahkan di sini ya, misalnya ya P ya, atau kita bisa menggunakan H1 ya, boleh. Masih ingat waktu ini adalah bagian teks ya, header ya, penjumlahan ini. Nah, ini ya penjumlahan nilai 1, nilai 2 ya, seperti ini. Kalau misalnya kita mau merubah pun sama ya, tinggal merubah di sini ya, misalnya 275 dengan 175 ya. Save, lalu kita refresh di sini. Nah, ini hasilnya ya. Nah, jadi variabel tadi adalah untuk menampung nilai-nilai ini, kemudian menggunakan operator ya penjumlahan di sini ya. Ini adalah operator penjumlahan, maka nanti akan ditampilkan di dalam variabel hasil ini. Nah, kalau perkalian bagaimana? Sama, tinggal dirubah aja operator ini, penjumlahan ini ya, sesuai dengan yang ada di modul ya. Ini penjumlahan. Kalau perkalian sama seperti ini ya. Ini adalah perkaliannya, tandanya adalah bintang. Pengurangannya tandanya adalah dash ya, minus. Ini pembagian, dan ini adalah modulus. Nah, di sini ada gerbang logika ya, ada AND, ada OR ya. Nah, seperti ini ya. Nanti bisa ditulis ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah logika ini ya, logika AND atau OR atau XOR atau NOT. Ya, seringkali ini difungsikan pada saat ya komputer diperintah untuk menentukan atau menganalisis ya, kira-kira pada saat merekrut seorang karyawan ya, karyawan misalnya syaratnya adalah minimal sarjana ya,
Yang kedua harus lulus tes potensi akademik misalnya seperti itu. Nah, berarti kita bisa menggunakan gerbang N ya. Jadi apakah ya peserta tes itu lulusan sarjana dan misalnya ya, dan tes potensi akademiknya ya nilainya 70 ya, lebih besar dari 70. Jika benar maka lulus gitu ya, jika salah tidak maka tidak lulus, jika tidak sesuai ya maka tidak lulus seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan operator N. Ini adalah sebuah contoh ya, contoh. Ini juga ada operator perbandingan ya, operator perbandingan ya. Cara penulisannya seperti ini ya, di dalam PHP ya, sama dengan ya. Nih. Jadi ini tidak sama dengan ya, ini juga sama. Nah, seperti itu. Ini adalah contohnya. Ya, nanti bisa dipraktekkan ya contoh-contoh ini untuk melihat hasil dari pemrograman PHP. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan kode program ini ya. Silakan jika ingin bertanya terkait dengan variabel, array, kemudian operator. Bagaimana untuk materi ini, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, baik ya. Oke ya, jadi penting sekali ya nanti teman-teman bisa melihat ya banyak contoh-contoh ya yang ada di internet ya. Tentu bahasa pemrograman PHP ya. Ya, selain dari PHP memang ada lagi ya seperti ASP, JSP, tapi kita sekarang belajar menggunakan PHP. Kenapa PHP? Karena PHP adalah termasuk software open source ya, artinya gratis. Kita bisa fungsikan ini ya untuk membuat sebuah website yang cukup bagus ya. Nah, seperti itu. Ya, tentu website yang dibangun membutuhkan salah satu perangkat web server ya. Web server itu yaitu aplikasi SAM ya. Jadi ada aplikasi SAM yang biasanya digunakan untuk membangun sebuah web server ya. Jadi web server ini ada banyak sekali macamnya ya. Nah, salah satunya adalah SAM ya, karena ada yang secara terpisah pun ada ya, Apache sendiri, MySQL sendiri, FileZilla sendiri ya. Tapi ini adalah satu paket ya, aplikasi yang di dalamnya sudah ada Apache sebagai web server, MySQL adalah sebagai database server, FileZilla untuk FTP server, Mercury untuk mail server, dan Tomcat untuk web server juga. Tapi ini tidak kita gunakan semua. Nanti kita hanya menggunakan dua ini ya, Apache dan MySQL ya. Jadi seperti itu ya. Oke ya, mungkin saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini ya.